Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ratna Kartika Sari, SLMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis serta rekan-rekan kelompok 9 yang terdiri dari Abdul Hafiz, Gustama, dan Gabriel Resawana, dan saya sendiri, Muhammad Iqsal. Baik, pada kali ini kami akan memaparkan materi mengenai penyalahgunaan wewenang, teknik ketidakjujuran, melanggar kode etik profesi, etika lingkungan, dan etika sosial. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Abdul. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Korupsi di Indonesia tetap menjadi hambatan serius bagi pembangunan nasional dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan BUMN. Salah satu faktor paling rentan terhadap praktik ini adalah pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan di PT Timah Tbk. Pada 27 Maret 2024, Harvey Moise secara resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung. Ia berperan sebagai penghubung utama antara PT RBT dan PT Timah, mengatur aliran dana hasil kejahatannya ke rekening kelompok dengan dalih dana tanggung jawab sosial perusahaan atau TSR. Kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi ini diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah, yang tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kerusakan lingkungan, ekosistem yang sangat luas di wilayah pertambangan Bangka Belitung. Di sini ada subbab 1.1, yaitu rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana kronologi dan modus operasi korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moise dalam tata niaga timah. Yang kedua, ada apa saja dampak ekonominya. Yang ketiga, bagaimana proses hukum yang dijalaninya. Yang 1.2 selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis secara mendalam kronologi dan modus operasi korupsi. Yang kedua, mengidentifikasi dampak ekonomi. Yang ketiga, mengevaluasi proses hukum dan implikasinya terhadap penegak hukum di Indonesia. Selanjutnya ada 1.3, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang modus korupsi di sektor pertambangan. Yang kedua, menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan korupsi. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, di sini ada 5 teori korupsi. Yang pertama itu suap atau bribery, yang mana artinya memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan pejabat. Yang kedua ada penggelapan atau embezzlement, yaitu penyalahgunaan dana atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga ada kolusi, yaitu kerjasama antara pejabat publik dan pihak swasta untuk merugikan pihak lain. Yang keempat ada nepotisme. Nepotisme itu praktik memberikan keuntungan kepada kerabat atau teman dekat. Yang terakhir ada penyalahgunaan wewenang, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk melanggar hukum dan peraturan demi kepentingan pribadinya. Selanjutnya ada teori penyebab dan dampak korupsi. Yang pertama itu ada teori rasional. Teori rasional ini berargumen bahwa individu akan melakukan korupsi jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada resikonya. Yang kedua, ada teori struktural. Teori struktural ini artinya menekankan bahwa korupsi terjadi karena adanya struktur sosial dan ekonomi yang mendukung praktik korupsi. Contohnya seperti pemerintahan yang lemah dan kurang transparansi. Yang ketiga ada teori budaya. Teori budaya ini berpendapat bahwa korupsi
dapat dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat itu ada teori institusional, yang mana artinya teori ini menekankan pentingnya institusi dalam mencegah korupsi. Institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel dapat mengurangi peluang terjadi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan materi ini kepada Afif Bustama. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang mengacu pada cara pemerintah menjalankan kekuasaan dan mengelola sumber daya publik. Prinsip-prinsipnya meliputi 1. Transparansi, yaitu proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami tindakan pemerintah. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan diambil. Akuntabilitas mencakup mekanisme untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan kebijakan publik. Yang ketiga, partisipasi, yaitu masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga suara dan kepentingan mereka dapat diperhatikan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau mekanisme lainnya. Yang keempat, keadilan, yaitu pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi. Keadilan juga mencakup akses yang sama terhadap pelayanan publik dan kesempatan ekonomi. Yang kelima, efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil dan biaya dan waktu yang minimal. Yang terakhir, aktivitas, yaitu sejumlah mana tujuan atau sasaran tercapai terlepas dari sumber daya yang digunakan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip tersebut, diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tata kelola yang baik juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam kronologi, modus operandi, dampak, serta proses hukum dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Mopois dalam Tata Niaga Timah. Penelitian ini juga bersifat studi kasus, yaitu memusatkan perhatian pada satu kasus tertentu secara intensif, mendalam, dan terfokus, dengan harapan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap persoalan yang diteliti. Next. Selanjutnya, studi kasus. Kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi dengan dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara dan lingkungan, serta memiliki kompleksitas aktor dan modus yang tinggi. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti mengungkap aspek-aspek tersembunyi yang tidak bisa dicapai dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang diteliti menggunakan data sekunder. Yang pertama, publikasi media, yaitu Tempo, Kompas, CNN Indonesia, Merdeka.com, Antara, dan sumber kredibel lainnya. Yang kedua, laporan dan rilis resmi, yaitu sumber dari KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, dan ISDM. Yang ketiga, jurnal akademik dan buku ilmiah, yaitu yang berkaitan dengan teori korupsi dan hukum pertambangan lainnya. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, reduksi data. Data diseleksi dan disederhanakan dari berbagai sumber untuk difokuskan pada aspek-aspek penting seperti kronologi, modus korupsi, peran aktor, dan dampak kasus.
Yang kedua, penyajian data atau display. Data disusun dalam bentuk naratif, tabel, dan skema untuk memudahkan pemahaman dan interaksi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan, yaitu diambil kesimpulan yang dianggap penting atau relevan dengan kasus ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dave Gabriel. Dave Gabriel. Mute itu di mute, Dev. Ya, di sini yang pertama itu ada di tahun 2018, RP MUIS di PT RBT menginisiasi kerjasama untuk menyewa peralatan pemrosesan timah smelter dengan PT Timah Tbk. Yang kedua, ada kerjasama melibatkan smelter swasta seperti PT Sariwiguna, CV Venus, PT Starnindo, dan PT Tinindo. Yang ketiga, ada disepakati harga sewa mencapai 3.700 US dollar per ton plus US dollar plus 300 US dollar per ton insentif untuk PT RBT dengan total USD mencapai 4.000 per ton. Dan yang keempat, yang terakhir, proses dilakukan tanpa studi kelayakan dan melanggar prosedur legal. Perjanjian sewa smelter yang digunakan ternyata hanya menjadi kedok biji timah dari tambang ilegal dipasok oleh smelter swasta dan dibeli oleh PT Timah tanpa kajian kelayakan yang sah. Dana hasil transaksi ilegal tersebut dialirkan ke rekening pribadi RP MUIS dan kelompoknya untuk membiayai tambang ilegal sekaligus memperkaya diri. Yang berikutnya ada skema korupsi. Yang pertama, ada penggunaan perusahaan cangkang dan rekening money changer. Yang kedua, ada penggunaan perusahaan cangkang dan rekening money changer. Yang ketiga, ada penggunaan perusahaan cangkang dan rekening money changer. Nah, di sini ada yang pertama, kerusakan lingkup. Yang pertama ada deforetasi, yang kedua ada pencemaran air, yang ketiga ada kerusakan ekosistem, dan yang berikutnya ada penurunan kepercayaan publik. Yang pertama berupa krisis legitimasi, yang kedua dampak pada investasi, yang ketiga mobilisasi sosial. Di sini dapat kita lihat kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi tersebut mencapai 300 triliun. Bukan hanya itu saja, di sini ada tabel yang menampilkan bahwa kerusakan lingkungan yang cukup tinggi. Nah, di sini berikutnya ada proses hukum terhadap RP MUIS dan para pelaku lainnya dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk mencerminkan upaya penegakan hukum yang kompleks dan berlapis. Kasus ini tidak hanya menyoroti tantangan dalam penegakan hukum di sektor pertambangan, tetapi juga menggambarkan dinamika antara hukum keadilan dan realitas sistem peradilan. Yang pertama ada tuntutan jaksa yang berupa 1. Pidana penjara, yang kedua denda, yang ketiga uang pengganti, dan yang kedua ada putusan pengadilan tingkat pertama yang berupa 1 vonis penjara dan yang kedua denda, dan yang terakhir ada tantangan dalam penegakan hukum. Yang pertama hukum yang sangat setimpal, yang kedua pengembalian kerugian, yang ketiga transparansi dan akuntabilitas. Nah, berikutnya ada banding dan putusan pengadilan tinggi. Jaksa penuntut umum. Oke, saya rasa cukup. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Excel Putra Perdana, padanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan selanjutnya mengenai tentang banding dan putusan pengadilan tinggi terhadap kasus RP MUIS pada perusahaan pertama. Di mana jaksa penuntut umum atau JPU mengajukan banding. Proses banding ini menunjukkan bahwa sistem peradilan memberikan kesempatan untuk meninjau kembali keputusan dianggap tidak memadai. Putusan pengadilan tinggi
Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya memperberat hukuman Harvey Moise menjadi 13 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, pengadilan menilai peran penting Harvey Moise dalam kasus ini dan jumlah kerugian negara yang sangat besar, yang berdampak tidak hanya dari segi material, melainkan juga dari segi lingkungan. Next. Kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, modus korupsi Harvey Moise dalam tata niaga timah Harvey Moise melalui peranannya sebagai perantara dan pengendali kepentingan korporasi atau perusahaan secara sistematis bekerjasama dengan pejabat PT Timah Tbk dan smelter swasta untuk mengatur penguasaan dan distribusi timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUR PT Timah. Kesimpulan yang kedua, dampak korupsi dari korupsi ini sangat signifikan, baik secara ekonomi, lingkungan, sosial. Secara ekonomi, negara mengalami kerugian sekitar 271 triliun rupiah. Secara lingkungan, praktik penambangan ilegal yang difasilitasi oleh korupsi ini mengakibatkan kerusakan lingkungan parah di wilayah Bangka Belitung. Kesimpulan yang ketiga adalah implikasi hukum dan tata kelola kasus ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal dan eksternal di sektor pertambangan, khususnya dalam tata niaga komoditas strategis seperti ini. Next. Saran. Dari segi saran, kami dari kelompok 9 memberikan rekomendasi saran yang terbagi menjadi beberapa elemen. Pertama ada untuk pemerintah. Berdasarkan temuan dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat kami berikan kepada pemerintah. Di antaranya 1, melakukan reformasi tata kelola pertambangan nasional dengan memperkuat sistem di bagian hulunya. Lalu yang kedua adalah memberlakukan moratorium sementara pada pemberian izin tambang di wilayah rawan korupsi hingga sistem audit diperbaiki. Lalu saran rekomendasi selanjutnya diberikan kepada aparat penegak hukum. Pertama, meningkatkan kapabilitas pelacakan aliran dana dan menindak tegas pelaku korporasi maupun individu yang terlibat. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan follow the money dan menyita seluruh aset hasil tindak pidana korupsi tanpa kompromi dengan undang-undang perampasan aset. Selanjutnya adalah rekomendasi diberikan kepada para akademisi dan peneliti agar terus mendorong lebih banyak kajian akademik tentang governance dan integritas sektor sumber daya alam agar menjadi dasar rekomendasi kebijakan publik. Selanjutnya, saran rekomendasi diberikan kepada masyarakat sipil dan media, terutama pada masyarakat yang kawasannya dekat dari kawasan tambang. Agar terus melakukan pengawasan dan investigasi terhadap potensi korupsi di sektor ekstraktif. Yang kedua adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaporan dugaan tindak pidana korupsi melalui kanal yang legal dan terlindungi, seperti lapor, Go.id, dan lain sebagainya. Next. Oke, thank you. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai kasus korupsi di PT Timah Tbk yang melibatkan Harvey Moise dengan kerugian negara sebesar 300 triliun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.